mengendarai kendaraan roda 2 atau motor ya. Menurut Bapak Ibu apa alasannya? Kenapa kita harus pakai helm? Menjaga keselamatan. Untuk keselamatan. Oke. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua siapa yang mau jawab? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa alasannya? Dari kuman, Bu, bakteri. Ya, terhindar dari kuman atau bakteri. Ada lagi? Kira-kira apa Bu Asya? Apa alasannya? Apa karena peraturan pemerintah? Ya? Untuk menjaga kesehatan. Nah, itulah alasannya kenapa kita melakukan hal itu. Nah, itu yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Nah, jadi yang pertama tadi keselamatan, benar jawaban ibu-ibu, ya. Yang kedua adalah karena kesehatan. Karena kita menyadari bahwa pakai helm itu untuk keselamatan kita, makanya kita memakainya. Bukan karena ada razia. Biasanya kita kan, ada razia nanti pakai helm ya. Kita seperti itu. Biasanya anak-anak seperti itu ya. Kalau disuruh pakai helm, tak usah lah Bu, tidak ada orang razia ya. Karena mereka berpikir hanya itu sebagai aturan ya, kalau tidak pakai helm nanti mendenda. Tapi kalau dia menyadari bahwa pakai helm itu adalah untuk keselamatannya, untuk melindungi kepalanya agar tidak cedera seandainya nanti jatuh, dia akan mengambil helm tanpa kita suruh. Ini kan sering kita anak-anak ya, sering kita suruh dulu baru dia mau pakai helm. Juga yang kedua untuk kesehatan, kenapa harus pakai masker, kenapa harus cuci tangan? Karena untuk menghindari tangannya agar bersih dari kuman penyakit. Nah, inilah bentuk-bentuk kesadaran yang akan kita kasihkan kepada anak sehingga dia mau mengerjakan tanpa harus kita suruh atau tanpa harus buat aturan tersendiri. Oke Bapak Ibu. Nah, itulah nilai keselamatan dan kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang. Ya, jadi itulah kebajikan universal tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, bahwa itu kebaikan sudah secara umum, kita memahaminya secara umum, baik beda agama, beda ras, itu sudah tahu itu untuk keselamatan. Jadi siapapun di antara kita murid berbeda pun agama, dia tahu bahwa itu adalah untuk keselamatan. Nah, itu diyakininya, dan ini suatu perbuatannya untuk kesehatannya, itu diyakininya, juga dia mengerjakannya itu memang karena kesadarannya. Oke Bapak Ibu, lanjut. Nah, nilai kebajikan inilah yang akan menekankan ya, agar dia termotivasi ya, kemudian seseorang akan lebih tegar, bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan tertulis saja. Jadi kita tak perlu menyuruh-nyuruh terus karena mereka sudah tahu apa manfaatnya. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu Guru, murid-murid seperti itu, kita juga perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu, bagaimana ananda kita, Bapak, murid-murid kita memahami bahwa peraturan itu bukanlah aturan yang hanya mengikat dan membuat dia merasa terpaksa, tapi itulah tugas kita menyadarkannya sehingga dia mau melakukannya tanpa disuruh. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas ini? Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan melakukannya mulai tentunya di kelas kita masing-masing ya. Yang pertama mungkin saat kita awal pembelajaran, mungkin besok tahun ajaran baru kita sudah bisa terapkan. Kita tentunya menanyakan kepada anak-anak kita semuanya ya, mereka menginginkan mengimpiankan sekolahnya seperti apa, atau mereka menginginkan mengimpiankan kelasnya ini seperti apa. Seperti apa kelas yang diimpiankan? Pasti anak-anak akan menjawab, kami ingin kelasnya nyaman Bu,
Nah, biasanya pasti akan seperti itu. Nah, itu kelas yang nyaman itu seperti apa, Ananda? Nanti kita meminta suara-suara mereka, tidak bukan dari kita sendiri. Apa? Kelas yang nyaman itu seperti apa? Kita kasih seperti ini, Bu. Anaknya tidak ribut, Bu. Itu sebagai contoh. Kita suruh dia menuliskan di depan, ya, atau dalam bentuk kertas. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mewujudkan kelas yang aman tersebut, ya? Nah, seperti ini, Bu, seperti ini. Memang dari dia, kita meminta dia. Jadi kita mendengarkan suara-suara murid kita. Oke? Kemudian setelah kita kumpulkan suara-suaranya, kita buat di papan tulis, kita kelompokkan. Kemudian kita simpulkan ide-ide dari siswa tersebut, ya. Selanjutnya, ini kita mengumpulkan di contohnya ya Bapak Ibu. Boleh kita pakai sticky note agar lebih menarik, atau mungkin langsung dituliskan ke papan tulis juga boleh. Nah, setelah terkumpul baru kita abstraksikan ide-ide dari siswa tadi menjadi sebuah keyakinan kelas. Contohnya tidak ribut, tidak berkelahi, itu berarti kan dia harus saling menghormati. Jadi apa idenya di sana? Kita harus saling menghormati antara teman. Nah, kita tuliskan itu, sepakat ini, ya, tidak boleh berkelahi, sepakat, ya, itulah contohnya. Nah, nanti udah kita tuliskan. Jadi Ananda kita semuanya harus saling menghormati. Jadi kita membuat tulisan yang positif tentang kalimat-kalimat positif yang mendukung dari ide-ide dari siswa tadi. Kemudian setelah terkumpul, ya, kita harus hadir datang terlambat, kita hadir tepat waktu, Bu, ya kan? Jam berapa kita hadirnya? Jam berapa kita kelas? Kita sepakati jam 7.30 udah mulai belajar. Oke, semuanya sepakat, ya, udah sepakat kita tuliskan, ya, kita tuliskan. Nah, nanti kalau udah semuanya sepakat, udah kita tuliskan kalimat-kalimat positif semuanya, lalu kita buat persetujuan sebagai bukti, mungkin tanda tangan segala macam. Nah, artinya semuanya sudah sepakat. Nah, nanti kalau aturan-aturan yang tidak berjalan, lalu bagaimana konsekuensinya? Mereka juga kita minta, ya. Nah, ini Bu yang terlambat nanti kita suruh mengerjakan latihan misalnya. Nah, dalam hal itu mungkin tadi seperti juga disampaikan Ibu, kalau ada rasa tidak nyaman, namun mereka akan kembali menyadari bahwa itu adalah konsekuensi dari aturan yang tidak tepat, ya. Artinya aturan yang melanggar keyakinan kelas. Kemudian setelah selesai nanti Bapak Ibu, kita akan membuat poster keyakinan kelas, ya. Kita buat posternya dan kita pajang di dinding kelas. Ini sebagai contoh mungkin ada di belakang ya Bapak Ibu. Nah, itu contoh kesepakatan kelas yang kita buat, ya. Nah, kemudian itu ke contoh kesepakatan kelas, kita buat aturan-aturan kelasnya. Kita kelompokkan sesuai dengan ide-ide dan pendapat murid. Nah, setelah membuat tadi, kita komitmen untuk melaksanakannya, ya. Dan poster yang sudah kita buat, ya, kita pajang di dinding. Dan itu gunanya untuk apa dipajang? Untuk mengingatkan anak-anak kita. Ingat peraturan mana yang kamu langgar, ya, mungkin itu seperti coba kamu lihat di belakang atau baca kembali aturannya. Apa konsekuensi kita kalau tidak dijalankan kemarin, ya? Nah, mungkin kita sering-sering berefleksi dengan anak-anak kita terhadap apa yang sudah kita sepakati. Nah, jadi kalau sudah kita atur, sudah sepakat semuanya Bapak Ibu, berarti kita siap menjalankan konsekuensi. Nah, mungkin di kelas 6 ini memang ada yang sudah terjalankan, ada yang masih belum, ya. Namun kita perlahan Bapak Ibu untuk menerapkan sebuah keyakinan kelas tersebut tidak bisa serta-merta, namun butuh waktu karena mungkin kebiasaan anak-anak kita yang sudah sudah biasa di rumah, segala macam faktor hal yang mempengaruhi itu banyak. Jadi kita mungkin butuh perlahan satu persatu yang kita terapkan. Contohnya kemarin sudah saya terapkan itu masalah tidak yang membuat, ya, ada yang tidak membuat tugas, ya. Kita sudah sepakat kalau memang tidak buat tugas, dia mengerjakan di luar. Mereka sudah sadar sendiri. Ingat kemarin apa kesepakatan kita? Nah, mengerjakan tugas di luar, Bu. Ibu tidak menyuruh kamu mengerjakan luar, tetapi sudah sepakat kan? Mereka langsung keluar dan mengerjakan. Setelah selesai, mereka masuk kembali. Nah, itu contohnya mereka
sebetulnya kita perlu refleksi. Ada mungkin yang belum berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita tanyakan apa yang kurang, kenapa bisa belum berjalan, ya. Kita lakukan umpan balik dan refleksi kepada Ananda. Lalu kita suruh dia menuliskan apa yang ini contoh pertanyaan yang kami berikan kemarin. Menurutmu apa pentingnya peraturan kelas dibuat? Nah, kemudian apa konsekuensinya jika aturan yang sudah disepakati tidak dijalankan? Yang ketiga, perubahan apakah yang terjadi pada kamu dengan adanya peraturan kelas ini? Nah, ini mereka saya suruh menjawab. Nah, ini dia Nanda disuruh menuliskan refleksi dan umpan baliknya pada sebuah kertas, ya. Nah, dari refleksi yang mereka buat dengan aturan kelas, mereka merasa lebih nyaman. Kenapa nyaman? Karena kita sudah sepakat untuk menjalankannya. Nah, kemudian kalau tidak ada dijalankan bagaimana? Lokal akan ribut, Bu. Ini dia dan lokal akan semakin ribut, semakin tidak teratur, yang tidak mengerjakan tugas enaknya, ya. Nah, ini refleksi dari beberapa anggota yang saya ini, ya. Jadi intinya di sini Bapak Ibu kita sering-sering menanya kepada anak, artinya mereka merasa dihargai, merasa mereka ada di dalam ruangan ini, ya, karena suara mereka didengar, ya. Kemudian apa refleksi dari kita sebagai guru dengan adanya peraturan kelas yang sudah sepakati, murid mau menjalankan konsekuensi karena sudah sepakat bersama sebelumnya. Yang kedua sebagai contohnya, murid tidak membuat tugas di rumah, tadi sudah disampaikan. Mereka mau mengerjakan sendiri di luar tanpa ada paksaan, ya. Selanjutnya dengan adanya peraturan kelas yang sudah disepakati, murid lebih teratur, ya, dalam melaksanakan tugas dan lebih disiplin serta saling menghargai satu sama lainnya. Kemudian dengan adanya peraturan kelas yang sudah disepakati, murid lebih teratur. Ini contoh-contoh kegiatan mereka dalam bekerja sama, artinya dia saling menghargai dalam berkelompok. Mereka mau bekerja sama, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Ini tugas-tugas kelompok yang mereka lakukan itu mereka terlibat semuanya. Mereka membagi tugas dan peran untuk mengerjakannya, dan mereka tidak ada yang bagi yang tidak membawa. Nah, itu mereka itu akan merasa bertanggung jawab karena sudah dibagikan. Itu ada yang melepon orang tuanya karena tanggung jawab dia membawa bahan tersebut. Ada rasa tanggung jawabnya. Nah, ini hasil dari kerja kelompok mereka. Ini sebagai contoh saja. Karena sudah sepakat sebelum bekerja itu dia melakukan diskusi kesepakatan dahulu untuk siapa yang membawa ini, siapa yang membawa ini. Ini mereka praktek pembuatan tata surya kemarin juga. Saya menyuruh mereka berdiskusi terlebih dahulu. Silahkan bagi tugas, ini alat bahan, yang jelas besok bahan sudah lengkap. Oke, siap kata mereka. Mereka menjalankannya ini sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Nah, ini hasil dari karya mereka. Mereka mempresentasikan hasil karya mereka berkelompok. Dan itu ada di belakang, masih ada. Ini beberapa aksi yang mereka lakukan: pembuatan proyek data surya, pembuatan lampu lalu lintas, juga kemarin membuat prakarya di kelas itu semuanya berkelompok. Ada yang mandiri, ada yang berkelompok. Nah, itu kalau salah satu di antara mereka tidak membawa alat atau bahan, itu hasil prakaryanya tidak selesai. Jadi mereka bertanggung jawab dalam hal tugas ini, ya Bapak Ibu. Nah, ini kemarin untuk praktek, ya, untuk kegiatan ujian praktek sini juga mereka saya suruh berdiskusi terlebih dahulu, ya. Nah, dalam hal ini dalam pembelajaran ini kita kaitkan juga dengan pembelajaran bagaimana teknik diskusi, teknik musyawarah,
siapa yang dibagi dulu, siapa moderatornya, siapa yang tukang catat, bagaimana dalam berdiskusi, boleh tunjuk tangan, artinya mereka tidak bicara semuanya. Coba praktekkan ya. Sini ketuanya Nopal, ada sekretarisnya, mereka belajar diskusi. Anggap saja kalian anggota dewan, ya katakan ya. Jadi mereka cukup tertib Bapak Ibu, alhamdulillah hasilnya mereka memang mandiri kemarin. Siapa? Bagaimana biaya? Ada biayanya Bu? Ya, bagaimana biayanya? Silahkan. Hasilnya memang seperti yang kemarin. Itu betul-betul usaha mereka. Saya hanya mengarahkan saja. Alhamdulillah mereka bisa tampil di depan kita bersama dalam praktek seni kemarin. Nah ini juga kita refleksi ya. Ada beberapa orang kenapa seperti itu dan ada yang perlu ditingkatkan. Nah sikap positif itu apa saja yang sudah Bapak Ibu? Nah keyakinan ya, contohnya tadi saya menyampaikan ada keyakinan saling menghormati. Nah keyakinan saling menghormati dapat ditunjukkan dengan tertib pada saat mengantri, ya, mendengarkan guru atau teman bicara, menghormati guru, pegawai dan sesama siswa. Ya. Nah ini termasuk keyakinan kelas, ya. Nah kemudian dalam menjaga kebersihan dan kesehatan ditujukan dengan membersihkan kelas, ya, lingkungan setiap hari, membuang sampah pada tempatnya. Nah kalau ini sudah menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita, berarti sudah ada keyakinan kelasnya. Tapi kalau masih kita suruh juga belum ada kesadaran. Namun kita sebagai guru memang mengingatkan selalu. Memang itulah tugas kita, ya, mengingatkan anak-anak kita selalu. Kemudian nah, dalam keyakinan kelas secara mandiri tampak dari murid melaksanakan tugas tanpa disuruh, memiliki inisiatif dalam memecahkan masalah, ya. Kemudian keyakinan disiplin ditujukan dengan taat aturan dan datang tepat waktu. Nah, secara umum anak jam 7.30 itu dah di kelas, dah alhamdulillah anak 7.30 pas, memang dia di kelas ya. Kecuali memang betul-betul terlambat. Nah, kemudian keyakinan dalam gotong royong, ya gotong royong itu termasuk keyakinan, itu ditunjukkan dengan peduli pada teman, saling membantu, ya, diskusi, mengerjakan tugas bersama-sama, berbagi dengan teman yang membutuhkan dan ya. Walaupun anak-anak mungkin berkelahi segala macam, tapi kepeduliannya terhadap temannya juga terlihat Bapak Ibu ya. Hal ini bisa kita lihat pada situasi ini, contohnya Bapak Ibu ini ya, mereka mau berbagi dan di antara mereka itu sudah disuruh membawa nasi semua, namun ada beberapa orang tidak bernasi, mereka langsung ya tanpa kita suruh mereka mengajak makan bersama ya. Ini seperti di sini ada anak kita tidak bawa nasinya, ada yang bawa nasi, dia 2 bungkus dia baginya bertiga, kita tanpa kita suruh itu mereka dari sini ya. Tapi ada juga rasa kepeduliannya terhadap temannya ya. Ini dalam diskusi kelompok mereka ya, kegiatan-kegiatan di kelas. Nah, mereka melaksanakan diskusi ya kelompok di kelas cukup tertib. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa mungkin saya sampaikan. Namun di sini kita bukanlah orang yang guru yang masih ya, yang sudah sukses, kita tetap masih belajar ya. Kita juga bisa berkolaborasi semuanya. Bapak Ibu punya pengetahuan, apalagi di sini sudah ada 2 orang guru penggerak juga yang sudah ada banyak pengalamannya. Kita semua sama-sama berbagi, saling menguatkan, dan kita butuh kesabaran untuk melakukan ini semuanya. Anak-anak kita semuanya masih dalam proses belajar, perlu kita ingatkan selalu mana yang bisa kita terapkan, kita jalankan, namun continue ya secara perlahan. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semuanya, ya sekolah kita ini akan memiliki budaya positif ya, yang selalu bisa kita andalkan, tidak hanya di kelas tetapi juga di lingkungan kita di sekolah. Itu sudah banyak juga nampak dari situ wanita, contohnya dalam bersalam itu kita ketemu di jalan dia sudah langsung salam tanpa kita suruh, itu sudah budaya positif itu. Ya, Ibu, itu senang sekali kita rasanya datang anak kita langsung menyalam ke kita dulu, itu kan sudah budaya positif juga itu. Mereka pasti ingat kita, Bu, dari jauh kita dari sapa, ya. Itu sudah
merupakan juga sifat santun dan ramahnya. Mereka ingat ini gurunya, ya. Bila Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita akan lebih baik lagi ke depannya. Tidak ada salah dan jaga, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan Masya Allah dulu ya atas penyampaian yang disampaikan oleh Bu Mainiarsi, karena penyampaian pemaparan tentang keyakinan kelas tadi saya rasa sangat bagus ya, itu diterapkan di kelas kita masing-masing dan juga di sekolah kita secara umum. Memang keyakinan kelas ini sangat perlu kita budayakan, karena di dalam keyakinan kelas itu tertanam nilai-nilai kebajikan ya, ada nilai kasih sayang, kemudian saling menghargai, yang tentunya nilai-nilai tersebut itu wujud kita untuk menciptakan dimensi profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita harapkan. Itu aja mungkin Bu dari saya. Semoga kita di SDN 13 ini dapat melaksanakan keyakinan kelas sesuai apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Ibu tadi. Semoga kita sama-sama bisa melaksanakan keyakinan kelas ini di sekolah kita bersama. Terima kasih sekali lagi atas dukungan oleh Bu Yes, juga teman-teman yang lain. Masih ada di antara Bapak Ibu yang ingin mungkin memberikan masukan ataupun saran kepada kami sebagai penyaji atau yang melaksanakan mencobakan aksi nyata di sekolah. Silakan Bapak Ibu. Masih ada Bu Witri barangkali. Menerapkan keyakinan kelas ini di kelas kita masing-masing, insya Allah nanti akan berdampak juga ke sekolah. Jadi yang pertama itu mungkin adalah kelas. Jadi jika kita memang terapkan ini ke anak-anak di kelas, insya Allah nanti akan berimbas juga ke sekolah kita. Jadi kita sebagai guru memang hendaknya memang betul-betul menerapkannya. Kemudian memang seperti yang sudah Bu Cici tadi sampaikan, bahwasanya memang ide-ide itu memang dari anak. Jadi memang mereka merasakan bahwasanya kesepakatan atau keyakinan kelas itu memang mereka buat, dan jika mereka melanggarnya juga nanti dari mereka juga idenya. Jadi seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu guru kita, guru kelas 6 Ibu Cici, tentang bagaimana beliau mengimplementasikan tentang budaya positif khususnya pada bagian keyakinan kelas di sekolah, di kelas beliau. Alhamdulillah Bu Cici sudah mengimplementasikannya dan sudah melaksanakannya sesuai dengan ilmu yang beliau dapatkan. Saya selaku kepala sekolah memberikan apresiasi kepada Ibu Cici atas apa yang sudah beliau lakukan. Mari kita berikan apresiasi bersama terlebih dahulu. Kemudian lagi Bapak Ibu, kami selaku kepala sekolah berharap setelah Ibu Cici mensosialisasikan kepada teman-teman semua, diharapkan kita semua juga melakukan hal tersebut di kelas kita masing-masing. Bersedia ya Bapak Ibu? Bersedia. Baik, dirasa itu saja dukungan kami kepada Ibu Cici atas apa yang sudah beliau lakukan dalam bentuk aksi nyata yang sudah beliau lakukan di kelasnya dan sudah mengimbaskan kepada teman-temannya. Kami selaku kepala sekolah pasti memberikan dukungan sepenuhnya. Itu saja Ibu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah mendukung kegiatan kita pada hari ini. Juga teman-teman semuanya, saya berharap untuk kedepannya kita semuanya saling berkolaborasi dan saling menguatkan. Semoga apa yang sudah kita lakukan dan sudah kita sampaikan juga pada hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terakhir, saya mohon banyak maaf jika ada salah kata, dan saya mohon dukungan juga dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa memperbaiki apa yang sudah saya lakukan, karena saya yakin masih banyak kesalahan atau masih banyak ketimpangan ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan pada kesempatan ini, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikianlah Bapak Ibu, banyak mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.